Karena banyak orang mau bangun semacam menggiring opini, membed profile saya. Jadi membuat profil buruk tentang Joshua Tewu yang dianggap ya menyandang gelar palsu lah, tidak ada ijazahnya, pendeta sesat ya, lah, pendeta sesat lah, dokter abal-abal dan macam-macam. 1001 predikat buruk sudah disandingkan dalam rangka pembunuhan karakter seorang Joshua Tewu. Shalom sahabat sukses, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Lily Tobing di YHS Radio Podcast. Hari ini spesial dong, outdoor. Kita ada di wisata keluarga, Taman Wisata Keluarga Billy Park, ada di Bili-Bili, Sulawesi Selatan. Untuk Anda warga Sulawesi Selatan sudah pernah kesini belum? Kalau belum, kebangetan ya. Ayo kesini yo. Di sini banyak sekali miniatur Holy Land. Jadi kita bisa berwisata sambil mengenal jejak Kristus, jejak Yesus yang tentunya akan kita ikuti jejaknya tentu saja. Dan hari ini yang lebih spesial lagi selain lokasi tempat saya berada, YHS Radio Podcast hari ini mempunyai tamu spesial, yaitu Bapak Pastor Joshua Tewu. Shalom Pastor. Shalom Ito Lili. Ito Horas gitu. Horas. Ini mesti panggil Ito ini toh. Ala kita ternyata. Kalau Ito di dalam bahasa Batak itu adik perempuan terkasih. Gitu. Jadi yang perempuan manggil ke laki-laki Ito, yang laki-laki manggil ke perempuan Ito. Gitu. Tapi kalau sesama wanita ke wanita udah beda lagi ya, Pak ya panggilannya ya, Eda. Oh iya. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol. Pastor gimana di Makassar, Betah? Betah, ini namanya Pak Rasangang Real. Loh, ini apa ini? Daerah asal saya ini. Ya ampun, ternyata orang Makassar. Orang Makassar. Lahir Makassar. Lahir Makassar, besar Makassar, kumbala di Makassar, bertobat di Makassar, studi sekolah di Makassar. Semuanya di Makassar. Begitu. Iya. Tapi debatnya di YouTube, terkenalnya di Jakarta. Orang Makassar, berarti saya nggak bisa menyombongkan Makassar. Ternyata yang punya Makassar ada di sini gitu ya, sahabat sukses. Oh. Ada Ustadz Sumai itu di Makassar, tapi takut gitu ketemu saya kalau mau debat. Gawat ini kalau gini. Pastor, mau tanya-tanya nih, Pastor sejak kapan sih sudah jadi pendeta? Kalau sekolahnya kemarin di Makassar, udah sekolah pendeta tentunya ya? Nah, saya justru bukan dari latar belakang sekolah imam, sekolah pendeta. Nggak pernah saya mimpi jadi pendeta. Masa? Iya, karena justru abang saya yang tua itu yang jadi pendeta, sekolah pendeta. Waktu dia sekolah teologi di sekolah STT Intim, di Jalan Bajidaka itu, saya suka ganggu, saya suka ketawa, ya saya tak mau jadi pendeta. Saya bilang begitu sama kakak saya, gitu loh. Dia bilang, kau ini jangko suka begitu. Ya, tapi kemudian serunya saya jadi pendeta, dia berhenti jadi pendeta. Kan, makanya kena hukuman oleh Tuhan. Masih mau kok, kata itu bukan hukuman, itu berkat. Itu berkat ya. Jadi pendeta bukan hukuman, itu panggilan khusus, special calling. Biasanya orang yang tidak pernah mimpi, tidak pernah mencita-citakan itu yang Tuhan justru dipanggil, ambil. dipakai sama Tuhan. Iya. Ya. Apalagi yang sudah sempat menghina-hina gitu ya, Pak. Pak Joshua hobinya apa sih, Pak? Banyak. Saya punya hobi, suka main gitar. Suka nyanyi pasti, dong. suaranya kelihatan. Nyanyi di jalan, Ji. Coba dulu deh nyanyi sedikit aja deh. Apa? Ya apalah, nyanyi lagu orang Kristen lah, orang Kristen. Oh, lagu orang Kristen di. Saya punya lagu ciptaan sendiri banyak. Kira-kira ada 200 lagu saya buat. Waduh. Lagu rohani. Saya harus minta itu supaya di Radio Simfoni bisa diputar, Salah Pak. satunya kasihmu, kuasamu yang termanis, tak ada bandingnya sampai selamanya. Ku memuji menyembahmu Yesus, sebab Kaulah Tuhanku, Engkaulah Elohimku, Bapa yang kekal, yang mengasihiku. Itu refnya. Ya ampun, kok saya kalau merem gitu kayak dengar Bruri Marantika versus Ikang Fauzi jadi satu gitu. Sorry pemirsa, saya duduk dulu. Udah deh. Di sini berdiri kan tidak dikasih minum lagi.
Nggak tahu. Justru itu sebuah pengorbanan dalam melayani Tuhan. Oke, ini santai, nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Saya mau tanya dulu nih, Iya. Pak. Saya itu kalau searching nama Bapak di Google, Pastor Joshua Tewu, pasti yang muncul itu ya, sahabat sukses, debat. Di YouTube, debat. Itu hobi, Itu tuntutan profesi atau tuntutan situasi? Itu bukan hobi, itu hoax. Oh enggak, memang tukang debat kok Karena kayaknya. orang banyak branding saya sebagai pendebat. Begitu ya? Tidak, sebenarnya saya ini seorang apologet. Apa itu apologet? Apologet kan saya terangkan, tapi makanya saya nggak bisa mengelak memang dari debat itu. Makanya sejak awal saya menyadari itu, saya buat istilah debat itu dengan anonim saya sendiri. Jadi debat itu singkatan dari dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terkendali. Oh, mantap. Jadi debat itu singkatan dari dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terkendali. Kenapa bisa muncul istilah itu? Karena kalau tidak ada istilah itu, tidak bisa kita debat akademik. Apalagi debat lintas agama, interfaith. Nah, di Jakarta nggak bisa debat tatap muka begitu kalau bicara debat, apalagi lintas agama, terlalu rawan. Sampai bisa nanti mengganggu stabilitas SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Makanya mensiasati itu di Polres, kita buat ini dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terkendali. Baru Kapolres tanda tangan izin. Jadi ada batasannya ya ketika Anda mengatakan sedang debat ya, Pastor ya. Oh. Karena kita bukan debat kusir, bukan debat jalanan. Kita dialog edukatif. Kita debatnya itu bertarung argumentasi, dialog secara kreatif, ya, untuk memberi edukasi kepada banyak orang tentang perbedaan agama yang tidak perlu menjadi sengketa, gitu loh. Terus bermartabat. Ya, cara berdialognya nggak boleh saling maki-maki gitu loh, ya. Dan hal-hal yang aktualisasi agama itu perlu untuk orang tahu per generasi toh. Nah, lalu terkendali nggak boleh sampai banting-banting meja, nggak boleh sampai pukul-pukulan. Walaupun ada juga kejadian sempat gitu ya. Sempat juga ada sih yang memprovokasi toh. Ya, tetapi kita harus bisa mengendalikan diri. Orang Kristen kan punya salah satu buah roh, itu adalah pengendalian diri. Setuju. Self control. Yes, oke. Sang apologet. Istilah itu diberikan oleh siapa atau justru Bapak sendiri yang menamakan diri saya adalah sang apologet? Enggak juga. Terakhir yang memberikan gelar kepada saya sang apologet itu adalah Rudy Pan, Bapak Rudy Pan dari Layar Teologi Channel. Yaitu Layar Teologi juga salah satu channel YouTube yang fenomenal. Karena seorang Rudy Pan ini sangat independen, sangat merdeka dalam membuat konten. Dan memang kontennya konten penelitian, research. Jadi kalau dia angkat satu materi atau buat konten, itu berdasarkan research. Dia research dulu, baru dia bikin kontennya. Dia periksa, dia teliti betul-betul ya. Dan saya juga heran, beliau terakhir mengangkat research tentang saya yang banyak dibully selama 2 tahun, jadi viral dalam bulian banyak teolog-teolog di Indonesia ini. Ya, dia melakukan penelitian karena banyak orang mau bangun semacam menggiring opini, membad profile saya. Jadi membuat profil buruk tentang Joshua Tewu yang dianggap ya menyandang gelar palsu lah, tidak ada ijazahnya, pendeta sesat lah, dokter abal-abal dan macam-macam. 1001 predikat buruk sudah disandingkan dalam rangka pembunuhan karakter seorang Joshua Tewu. Saya bilang, saya kalau yang begitu mas saya anggap remeh. Karena apa? Saya bisa mendeteksi ini kan gerakan setan, antek-antek setan ini. Supaya apa? Jangan ada yang dengar Joshua Tewu. Nah, kalau nggak ada yang dengar Joshua Tewu, berarti nggak ada yang dengar firman Tuhan, kebenaran. Karena selama ini kebenaran yang saya sampaikan, kebenaran yang pure, biblical concept, pure theological concept, biblical, itu membuat orang berguncang. Kalau katanya khotbah itu disampaikan, terus tidak ada orang tergugah atau bermasalah, itu bukan kebenaran. Setiap kali kebenaran disampaikan, itu pasti membuat goncangan. Ibarat pro kontra terjadi. Sarang semut kita bongkar, gitu semutnya marah semua gitu ya. Kalau cuma khotbah biasa-biasa aja,
nggak ada orang terganggu, ya zonanya setan nggak terganggu. Ya sudahlah, kamu bicara pote-pote, orang Makassar bilang pote-pote, silakan aja, nggak ada masalah. Tapi ketika kita sampaikan kebenaran, ada orang terusik, ada orang bertobat, ada orang lahir baru, ada orang batal murtad, ada orang yang kemudian menangis-nangis bersyukur, terima kasih Pastor Joshua, saya batal kawin. Loh, kenapa batal kawin? Kau bilang terima kasih, syukur. Karena kalau saya kawin, saya pindah agama, Pak. Saya tinggalkan Yesus. Waktu saya dengar khotbahnya Bapak, debatnya Bapak dengan mualaf-mualaf itu, Pak. Wah, saya menyesali, saya minta ampun sama Tuhan Yesus. Lalu saya kembali menganut iman Kristen yang sejati. Itu contoh. Iya. Berarti yang kalau orang berpikir debat itu hal yang negatif, hal cuma cari masalah, cuma gontok-gontokan, salah ya. Tergantung perspektif orang. Oke, baik. Balik lagi tadi. Tapi kalau saya mau bilang salah. Salah ya, Pak ya. Baik. Sang apologet itu kan artinya apa ya? Pembela kekristenan, betul begitu. Berarti Anda pasang secara badan sederhananya seorang apologet itu, Bu Lili, itu adalah seorang yang terpanggil melakukan pembelaan iman yang dia anut, ya, iman Kristen dalam hal ini, tapi dengan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang penuh inovatif, strategik, metodik, dan punya orientasi yang jelas. Gitu loh. Seorang apologet harus menguasai prinsip-prinsip dasar kekristenan, doktrin dasar kekristenan. Dia menguasai sistematika teologi. Dia memahami doktrin-doktrin teologi lintas agama, interfaith. Paling tidak walaupun sekedar tahu, tetapi memahami gitu loh. Tapi terutama tentang ajaran Kristen yang paling fundamental, karena itu yang dia bela. Bagaimana dia mau bela kalau dia nggak tahu ajaran Kristen yang benar bagaimana? Begitu ya. Itu contohnya. Jadi walaupun Anda juga dapat bully dari sana sini, yang penting kebenaran diungkapkan, begitu Pastor? Kalau bagi saya bully itu merupakan semacam apa ya? Iklan gratis. Ya, karena mereka justru dengan mengangkat bulian terhadap saya mempromosikan saya secara tidak langsung. Oh gitu ya? Iya. Iblis berusaha untuk mencederai saya, menjelek-jelekkan saya, tapi kan Tuhan bukan Tuhan mati yang kita percaya, Tuhan yang hidup, yang bisa mengolah kutuk jadi berkat, yang bisa mengelola motif jahat jadi kebaikan bagi kita. Oke, baik. Gitu. Kalau dari sini berarti Anda juga termasuk dikatakan penginjil. Anda juga mengajar, berarti Anda juga termasuk guru. Kalau dari 5 jawatan kekristenan, yang mulai dari gembala, guru, penginjil, rasul, apalagi satu lagi, Pak? Nabi. Bapak yang mana ya? Semua kayaknya. Yang jelas saya bukan Rasulullah. Ya, saya bukan nabi. Amin. Ya, tapi saya seorang hamba Tuhan yang terpanggil untuk memberitakan Injil. Sebenarnya menjadi seorang apologet itu terakhir. Karena saya sendiri nggak pernah mimpi jadi seorang apologet. Apalagi menjadi seorang yang kontroversi di dunia kekristenan dan dunia lintas agama ini. Ya, saya nggak pernah mimpi. Ya, saya mimpi itu menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan lah. Amin. Saya juga pengen gitu loh menjadi hamba Tuhan yang disenangi banyak orang, khotbahnya disukai oleh semua orang. Kalau boleh semua orang suka saya khotbah gitu tuh. Jadi pernah terbersit capek nggak sih Pak debat-debat begini terus gitu, diajak orang debat? Ayo. Nah ini dia, seorang apologet dikaruniakan juga ketahanan, stamina rohani dan tidak bosan untuk menghadapi debat. Karena yang paling membosankan di debat itu, dunia perdebatan itu adalah pertanyaan. Orang Makassar bilang pertanyaan bodoh tolong adongo. Kenapa? Itu aja pertanyaannya, formalisnya. Apakah Yesus Tuhan? Di mana ayatnya Yesus Tuhan? Iya, ya, itu. Tapi diformasi begitu rupa untuk seolah-olah dimutakhirkan pertanyaan ini. Ya, di mana ayatnya bahwa Yesus mengatakan dia Tuhan? Ya, enggak ada. Nah, itu ya. Alkitab salah, sudah diobok-obok, sudah tidak benar dan sebagainya. Ada 112 pertanyaan yang sudah terformasi begitu rupa dari turun-temurun, dari nenek moyangnya Ibrahim barangkali sampai turun ke Muhammad dan seterusnya. Itu begitu aja formasi pertanyaannya. Gitu loh. Jadi Anda berdebat itu tentunya pemahaman yang Anda dapatkan pasti dari Roh Kudus, gitu ya? Pasti dari Roh Kudus. Nah, oke lah kalau debat dengan yang lintas agama, tetapi kalau debatnya ke sesama orang percaya, Pastor, kenapa harus debat, Pastor? Kan toh Roh Kudus juga bisa melakukan hal yang sama untuk
menegur orang yang menjadi lawan debat Anda untuk mendapatkan pemahaman yang sama? Atau memang tetap harus? Ini pertanyaan yang bagus. Saya gambarkan begini dulu landasan jawabannya ya. Seorang apologet itu kalau diperumpamakan di tim sepak bola, posisinya sebagai goalkeeper, penjaga gawang. Ya. Nah, penjaga gawang itu yang paling sulit bukan mengantisipasi serangan lawan, tendangan lawan dari berbagai penjuru. Kita sudah berlatih. Tangkap blok, tendangan keras, tangkap dengan tangkapan indah di perut, misalkan kita tangkap bola, atau tips bola, tangkap bola begini. Kita sudah berlatih nih kalau kiper. Saya juga kebetulan waktu sekolah ada tim sepak bola kampus atau apa, saya jadi kiper. Saya suka jadi kiper memang. Ya. Nah, terus kadang-kala kita terbang-terbang juga kayak Superman menghalau bola toh. Padahal sebenarnya gini aja bola bisa, surut. tapi biar keren ya. Ya, keren toh, karena kalau cantik nilai transfernya mahal. Ya, misalkan ini kan ini kiper-kiper handal. Nah, salah satu yang paling sulit diantisipasi bukan tendangan 12 pas, walaupun itu juga banyak kiper yang ngeri menghadapi tendangan 12 pas atau penalti. Tapi yang paling sulit, yang paling ngeri kita kalau sudah kumpul di depan gawang nih. Kumpul di depan gawang itu di area penalti itu kalau tendangan penjuru atau tendangan bebas karena pelanggaran teman atau apa. Nah, di depan gawang itu penalti itu kan di situ ada lawan, ada teman kumpul jadi satu, dempet-dempet lalu menghalangi kita dan sebagainya. Lah, ini yang paling susah mengantisipasi apa? Gol bunuh diri. Karena kadang-kadang kita tidak tahu teman sendiri yang tangannya masuk atau kena ini dia salah berdiri, salah posisi dan sebagainya. Ya, ada pemain-pemain lawan yang pinter banget gitu loh. Ya, dia tendang bukan langsung ke kiper. Kalau ke kiper langsung kita tangkap, langsung kita blok toh. Tapi dia hantam, dia tembak dulu ke pemain yang salah berdiri, baru mantul ke sini, kita juga kaget gitu loh. Nah, ini apalagi pemain belakang agak tolo-tolo sedikit, orang Makassar bilang kurang pemain baru. Nah, dalam dunia teologi begitu, ada banyak pemain baru lulus teologi kemarin, STT kemarin. Dia musamakan dirinya kita dengan puluhan tahun sekolah melayani Tuhan, sekolah kehidupan, sekolah pelayanan, segala macam sekolah kita masuki. Dan kita sudah bertarung di lapangan kehidupan nyata. Sampai bukan teori. Wah, nyawa taruhannya. Nah, terus dia mau bandingkan dia baru lulus kemarin, bahkan belum punya pengalaman mempertahankan imannya di pesantren-pesantren atau di dunia perdebatan-perdebatan yang anti Kristen. Saya bilang, bukan level kamu deh. Kalau saya bilang begitu, dibilang sombong. Padahal bukan begitu. Sama dengan pemain catur. Seorang Grandmaster. Kebetulan saya dari keluarga pemain catur juga. Saya punya kakak ini Master nasional toh. Nah, tapi saya pernah kalahkan itu Master nasional. Oh ya? Ya, kakak saya pernah kalahkan. Padahal saya pemain catur RT, JRW. Cuma waktu itu dia sentuh masalah iman. Dia bilang, kalau main catur itu masalah keahlian, tidak ada urusan iman itu. Dengan boronya dia bilang begitu kan, sombong ini kan. Saya bilang, Tuhan kasihlah saya hikmat, sekali ini aja saya kalahkan dia Tuhan. Saya berdoa supaya tidak sombong ini, saya punya kakak ini, supaya bertobat dia ini. Ya, yang mantan sekolah teologi tidak jadi. Nah, akhirnya apa? Main. Lihat caranya Tuhan itu. Saya kalahkan dia. Dia babak-babak terakhir dia sudah mulai gelisah. Tadinya waktu langka dia baca surat kabar, melangkah baca surat kabar. Saya bilangnya tampunan dah ingan ya. Saya berdoa amin. Sampai Tuhan kasih hikmat, saya melangkah di luar dugaan dia dalam posisi kepepet. Saya nyanyi haleluya. Haleluya. Kayaknya lagu itu yang bikin dia tambah deg-degan. Dia tambah kan akhirnya tambah gagal fokus gitu. Saya menang. Terus dia bilang begini, kebetulan itu ulang sekali lagi, tidak ada pengulangan. Sekali dan untuk selamanya. Supaya kau tahu ada kuasa Tuhan yang gak boleh dianggap enteng dalam diri anak-anak. Berarti balik ke pertanyaan saya tadi. Kalau ada Roh Kudus yang sebenarnya bisa juga menuntun orang-orang seiman dengan pemahaman yang sama, kenapa Anda ikut repot-repot? Takut ada pemain baru yang mengacaukan, begitu bahasa singkatnya. Ya begini, kan tidak semua orang punya pemahaman yang sama. Apalagi kita bicara dunia teologi ini terlalu bervariasi. Makanya polarisasi teologi, doktrin teologi itu ditunjukkan dengan profil-profil asosiasi-asosiasi sekolah-sekolah tinggi teologi se-Indonesia yang ada kurang lebih 4. Nah, itu menunjukkan polarisasi dunia teologi.
Ya. Jadi ada grup teologi-teologi gereja-gereja mainstream itu persetia. Ada teologi-teologi Pantekosta, Injili dan karismatik. Itu pasti, misalkan ada Pesatpin dan seterusnya. Dari situ aja kita bisa lihat polarisasi itu keterpisahan. Ya, antara teologi satu dengan teologi yang lain. Walaupun sumbernya sama, Alkitab dan pusatnya adalah Yesus, tapi dalam penafsiran teologisnya terjadi perpisahan. Baik, jadi debat demi debat yang Anda lakukan, goalsnya apakah menyamakan pemahaman? Bukan. Goalsnya apa? Terlalu mimpi itu kalau mau menyamakan pemahaman. Kalau jujurnya kita bicara, target saya sebagai seorang apologet yaitu menjaga seminimal mungkin goal bagi kita itu gol bunuh diri atau gol serangan lawan itu, artinya seminimal mungkin orang murtad dari kekristenan. Ya, itu artinya kalau toh ada 1-2 murtad ya itu sudah susah dicegah lah. Tapi sebisa mungkin kita mencegah kebobolan banyak dengan mempertahankan iman Kristen. Menurut Anda apa itu tadi, pemahaman teologi, doktrin teologi itu mempengaruhi keselamatan? Mempengaruhi. Oh ya? Sangat mempengaruhi. Karena ada juga teologi Kristen yang sesat. Yang sesat artinya apa? Tidak berdasarkan Alkitab. Begitu ya, Pak? Iya dong. Jadi memang menurut Anda perdebatan itu perlu ya? Perlu, perdebatan. Untuk lebih mengupas lagi, ngupas. Kalau sekedar khotbah, ada pertanyaan, jemaat nggak bisa langsung nanya. Nggak bisa nanya. Gitu ya? Betul. Jadi itu juga memberikan edukasi kepada orang-orang Kristen dan bahkan agama-agama lain. Target saya kalau berapologet itu supaya apa? Apalagi dunia YouTube sekarang kan, dunia media sosial begitu terbuka kan. Dengan saya melakukan pembelaan iman lewat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, diajukan, misalkan baik langsung maupun tidak langsung, saya mengedukasi masyarakat dunia nih, bahwa jawabannya begini. Misalkan mereka bilang, di mana ayatnya ada Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Elohim? Ya. Dan saya berikan jawabannya, ada. Ayatnya di sini, disebut, baik secara langsung, bagi secara eksplisit maupun implisit. Ada begitu banyak ayat. Kita tunjukkan 1-2 ayat misalkan. Lalu kita katakan, kita buat di situ. Ini gaya apologet saya, ya. Loh, katanya Anda bekas pendeta. Lalu Anda jadi mualaf. Kalau Anda bekas pendeta, sekolah teologi mau di mana? Masa nggak tahu bahwa ini ada ayatnya? Ada pantas kau murtad. Itu kena deh. Stylenya Joshua Tewu. Oh gitu toh. Ya, itu yang bikin marah. Keren, banyak mualaf kan. Tapi enggak apa-apa, bagus. Semakin dia marah, semakin kacau otaknya. Pak, pernah ragu nggak dengan argumen yang Bapak sampaikan? Pernah sekali. Aduh, apa ya? Sejauh ini enggak pernah ragu. Enggak pernah, wow. Tapi kalau ada keraguan, saya tidak akan ucapkan. Kalau misalkan ada statement yang saya mau buat tapi itu tidak punya landasan yang kuat, saya belokkan biasanya, saya nggak ini. Baik. Daripada risiko, karena statement kita itu bisa menuai banyak polemik. Ya. Tapi kalau statement saya benar dan saya bisa bertanggungjawabkan secara alkitabiah. Secara alkitabiah artinya secara tersuratnya ada, tersiratnya bisa dihubungkan, dan dia connect dengan ayat-ayat lain dan mendukung satu dengan yang lain dan tidak bertubrukan dengan prinsip kebenaran lain yang ada di Alkitab. Saya pertanggungjawabkan sampai dimanapun. Menurut Bapak, kalau Bapak tidak melakukan debat seperti ini, apakah Tuhan kecewa? Atau saya balik, kalau Bapak berdebat demi berdebat seperti ini, Tuhan senang? Karena pasti Bapak juga rindu menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan Bapak begitu toh. Kayaknya pertanyaanmu jangan kau tujukan ke saya, tujukan ke Tuhan, karena tanya Tuhan. Kenapa saya tidak tanya Tuhan? Apa kau senang Joshua Tewu berdebat? Ya, karena kalau kau tanya saya bilang, apalagi tanya apakah Tuhan senang? Nanti saya atas nama Tuhan, padahal enggak. Tapi saya percaya kalau Anda bicara dalam konteks terpanggil untuk melakukan pembelaan iman, berarti Tuhan yang suruh saya. Gitu ya. Gitu loh. Iya. Apalagi keyakinan yang muncul ketika Bapak berdebat, yakin itu pasti. Oh iya, saya pernah beberapa kali ya di sebuah pesantren atau di beberapa pesantren lah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Itu pertanyaan-pertanyaan itu saya nggak pernah belajar di sekolah Alkitab, nggak pernah belajar di sekolah tinggi teologi, belum pernah baca buku. Tapi saya harus jawab.
Nah, waktu pertanyaan itu dimunculkan, saya tahu, wah, ini pertanyaan bahaya nih, pertanyaan jebakan, pertanyaan yang amat sangat subjektif. Kalau saya salah jawab, ini kayak buah si malakama ini. Makanya saya berdoa, Tuhan, berikan saya hikmat bagaimana menjawabnya. Dan saya ingat ayat Alkitab bilang begini, pada waktu itu mengaruniakan perkataan di mulutmu. Nah, saya buka mulut aja, saya katakan dengan iman aja nih, saya katakan, dan hikmat Tuhan itu mengalir. Dan puji Tuhan, mereka yang bertanya itu juga, oh begitu ya Pak Pendeta. Waktu dibilang oh begitu ya, saya pernah kalah debat nggak Pak? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Saya pendebat yang tidak terkalahkan. Haleluya. Kalau bicara debat lintas agama ya. Kalau lintas teologi kekristenan sih banyak orang klaim-klaim saya nggak ngerti apa-apa. Tapi sebenarnya itu bahasa bungkusan mereka untuk malu berhadapan dengan saya. Baik. Pastinya Pastor Joshua Tewu ini adalah orang yang sudah sangat berpengalaman dengan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, dan itu sudah makanan sehari-hari ya, Pastor. Asal kuncinya itu tadi, kepanjangan dari debat tadi ya, Pastor. Jadi kalau ditanya batasannya apa, itulah. Itu dia. Apa tadi, Pastor? Dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terkendali. Itu dia. Kalau Rudy Pan layar teologi bilang, saya ini sang apologet, dan dia bilang Joshua Tewu itu pantas menyandang gelar sang apologet itu karena dia begitu serius dan dia meneliti jejak pertarungan apologetik saya. Ya, dan dia mengatakan bahwa hanya saya barangkali satu-satunya yang menulis disertasi untuk S3 doktor khusus bidang apologetika. Banyak orang tulis buku apologetika. Tetapi yang buat disertasinya mungkin hanya saya. Seperti itu. Dan disertasi itu beda dengan buku. Kalau buku itu kan kita rekam, mengutip sana sini. Tapi kalau disertasi itu berdasarkan penelitian dari pengalaman langsung. Dan perbandingan dengan orang-orang yang melakukan kegiatan yang mirip-mirip atau sama dengan itu. Tapi kemudian diformulasi dalam bahasa penulisan ilmiah. Nah, disertasi ini diuji oleh kalangan profesor. Tentunya yang mau menguji seorang calon doktor teologi adalah profesor, toh? Di guru besar paling tidak dia setara doktor juga, tapi doktor senior gitu loh. Nah, saya dinyatakan lulus dengan memuaskan untuk disertasi apologetika saya. Dan kalau dibilang saya pantas ya, saya punya keahlian di bidang itu. Bukan cuma berteologi, tetapi saya membuktikan saya orang yang paling disegani dalam dunia perdebatan lintas agama. Dan banyak orang-orang mualaf-mualaf ini dari saudara-saudara dari Islam sudah nggak mau undang saya berdebat. Nggak mau lagi. Takut dia. Takut mereka berdebat dengan saya. Apa sudah paham? Amin kalau sudah paham. Baik, Pastor. Ini saya nggak bisa berpanjang-panjang lagi, padahal masih banyak sekali kepengen nanya-nanya. Pastor, kasih dong pesan kepada para hamba-hamba Tuhan yang mungkin punya dorongan yang sama seperti Pastor, ingin bersuara tentang kebenaran lebih lagi, tapi takut. Saya sih berharap ya, gereja-gereja lokal di seluruh Indonesia, gereja-gereja lokal di seluruh Indonesia, pemirsa, itu harus mempunyai tim apologet lokal, artinya orang-orang yang terpanggil untuk melakukan pembelaan iman, untuk mempertahankan iman gereja setempat atau jemaat, supaya apa? Umat jemaat awam yang mau bertanya, mereka tidak liar lihat YouTube segala macam tanpa didampingi. Mereka mau bertanya datang kepada tim apologet gerejanya yang harus mumpuni, bisa belajar, lalu bisa mengembangkan diri, dan mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis, pertanyaan-pertanyaan iman yang praktikal dan seterusnya. Karena itu merupakan benteng pertahanan gereja lokal. Kalau misalkan jemaat bertanya kepada majelisnya atau pendetanya nggak bisa jawab karena memang pendeta nggak semua dipelajari, ada juga pendeta yang nggak cukup belajar, mestinya bentuk tim apologet, pembelajar-pembelajar yang memang terpanggil untuk melakukan pembelaan iman secara kreatif. Mereka menjadi orang yang kuat sekali, dan kita harus belajar juga mengembangkan gaya berapologetika yang bersifat evangelistik. Sembari kita berapologet melakukan pembelaan iman, tapi seorang kiper bukan cuma tahu antisipasi bola atau tangkap bola, tapi juga bisa
sekali-sekali pergi menyerang gitu loh, tendang dan melakukan gol di gawang lawan misalkan. Itu yang saya bilang apologetika kreatif, yaitu melakukan pembelaan iman secara kreatif dengan mengolah jawaban-jawaban pertanyaan apologetics itu sebagai Injil kreatif, kreatif gospel. Iya, karena sekarang mungkin kalau khotbah di mimbar sepertinya juga kayak sudah kurang oke gitu ya, Pastor. Kalau tidak ditambah lagi dengan perdebatan-perdebatan untuk mengorek kita semakin hari semakin lebih paham lagi akan firman Tuhan. Tapi kita tidak boleh menjadikan salah satu teologi menjadi polisi terhadap teologi lain. Karena parameter berteologi adalah kitab suci, Alkitab. Untuk mengukur semua doktrin teologi manapun. Baik. Seperti itu. Baik, Pastor, terima kasih banyak pemahamannya hari ini. Saya pikir sahabat sukses, selama ini yang namanya debat itu negatif. Cari masalah, cari muka, atau apa. Ternyata debat bagi Pastor Joshua Tewu adalah pelayanan. Dan banyak orang dengan pelayanan apologetika yang saya lakukan ini, ya itu tadi saya bilang, banyak tertolong, mendapatkan pemahaman. Taruhlah saya nggak terlalu berharap lawan debat saya bertobat, tapi saya juga berdoa supaya lawan debat saya yang sudah meninggalkan iman Kristen satu waktu bisa balik. Tapi nggak usahlah terlalu banyak dimimpikan. Tapi yang saya mau bicara, target saya adalah para pendengar saya ini yang tidak kelihatan banyak. Ya, mereka bisa mendengar kebenaran yang saya sampaikan. Mereka yang tadinya ragu-ragu dimantapkan imannya. Mereka yang berniat mau murtad ternyata tidak jadi murtad karena mereka mendengar kebenaran Injil, kebenaran Alkitabiah yang saya sampaikan. Dan banyak sekali, puluhan, ratusan orang yang berterima kasih, bersyukur atas pelayanan apologetika yang saya lakukan. Karena apa? Mereka tidak jadi murtad dan mereka tetap menganut iman Kristen. Bahkan ada yang bertambah luar biasa fanatiknya terhadap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Dan saya banggakan hal itu. Amin. Baik. Terima kasih Pastor Joshua Tewu sudah mau hadir di YHS Radio Podcast hari ini. Kapan-kapan kalau pas Siga ke Makassar lagi, selain kita makan jalang kotek, ngobrol lagi ya. Siap. Kok cuma jalang kotek? Tuhan Yesus berkati pelayanan Anda, Pastor. Tuhan Yesus berkati. Nah, sahabat sukses, demikian obrolan kita bersama Pastor Joshua Tewu di dalam YHS Radio Podcast. Anda mau berdebat tentang iman Anda, iman kekristenan Anda? Silahkan. Asal dialog, edukatif, bermartabat, aktual dan terkendali. Jangan hanya bisa teriak-teriak dan cari musuh. Saya Lily Tobing. Yeshua HaMashiach bless you.